Baik, selamat pagi pendengar pendengar setia Radio Kuningan FM. Saat ini saya sudah informasikan bahwa jam 8 ini saya bakal ngobrol sama seorang dokter di RSUD 45 Kuningan. Dan biasanya kalau saya ngobrol sama dokter itu biasanya di studio. Tapi untuk pagi hari ini saya berada di sebuah taman kecil di tengah-tengah bangunan Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada Dr. Ivanuddin Toha. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Pagi. Dan beliau adalah dokter rehabilitasi medik di RSUD 45 Kuningan. Dokter, sebelum kita masuk ke tema ya, saya mau nanya, Dok, kalau rehabilitasi medik itu apa sih sebenarnya? Ya, baik, terima kasih. Jadi langsung saja, memang rehabilitasi medik itu kan sebetulnya salah satu bagian dari kedokteran yang pada intinya yaitu adalah berfokus pada pemulihan fungsi. Jadi fungsi apapun itu. Sehingga ketika misalnya seseorang mengalami gangguan fungsi, nah tugas dari dokter rehabilitasi medik itu adalah untuk mengembalikan kembali atau mengoptimalkan yang masih ada atau memaksimalkan sehingga dapat beraktivitas lagi sesuai fungsi sebelum sakit. Intinya seperti itu. Oke, itu mungkin untuk arti secara harfiah. Tapi kalau misalnya boleh dicontohin, Dok, kan kalau misalnya orang awam harus dicontohin kayaknya. Contohnya, misalnya nih ada stroke, misalnya pasien stroke mengalami kelemahan anggota gerak sebelah. Nah, pada saat fase akut itu akan ditangani oleh dokter spesialis neurologi. Nah, kemudian pada saat pemulihan, mulai dari pemulihan tangannya yang tadinya nggak bisa bergerak jadi sampai bisa bergerak lagi, yang tadinya nggak bisa tanda tangan jadi bisa tanda tangan lagi, yang tadinya nggak bisa melakukan aktivitas sebelum sakit, akhirnya kita kembalikan lagi posisi normal lagi. Itu untuk kasus saraf. Atau misalnya pasca operasi patah tulang seperti itu. Nah, itu kan tidak bisa langsung habis operasi kemudian langsung bisa dipakai jalan. Nah, itu ada tahapan-tahapannya untuk pemulihannya. Untuk nanti bisa saja muncul kaku, ada nyeri dan lain sebagainya, mengganggu fungsinya. Nah, sehingga perlu dipersiapkan supaya nanti pada saat tulangnya sudah baik langsung bisa kembali seperti aktivitas sebelumnya. Oke. Tapi dengan catatan harus sembuh dulu ya. Ya, harus sembuh dulu. Misalnya stroke-nya harus mulai membaik dulu, baru setelah itu terapi atau apa? Atau bisa bersamaan? Bisa langsung bersamaan. Jadi secara bersamaan berbarengan boleh. Prinsipnya itu adalah pada saat tanda vital sudah stabil, tensi bagus, kemudian nadi bagus, kemudian keluhan-keluhan fase akutnya sudah tertangani dengan baik, sudah bisa dimulai. Oke, karena waktu saya dapat informasi rehabilitasi medik, saya juga nanya sih sebenarnya rehabilitasi medik apa ya? Misalnya kalau dokter-dokter yang lain kan dia lebih spesifik, jadi kita bisa langsung misalnya dokter spesialis THT, oh iya berarti THT gitu. Kalau rehabilitasi medik itu berarti semuanya? Jadinya semua yang berkaitan dengan fungsi. Nah, sebetulnya akan dibagi secara garis besar sebetulnya 4 kasus besar. Mulai dari masalah muskuloskeletal berkaitan dengan otot dan tulang. Apakah itu cedera otot, cedera tulang, cedera ligamen, macam-macam. Nah, itu bisa yang mengalami gangguan fungsi bisa konsultasi ke rehabilitasi medik. Yang kedua, neuromuskular berkaitan dengan saraf. Ya tadi kan, gangguan saraf, kelemahan, apakah itu karena stroke, apakah karena ada benturan kemudian jadi kelemahan ini atau gangguan berkemih misalnya, itu juga bagian dari gangguan saraf, bisa juga dikonsulkan ke rehabilitasi medik. Atau yang ketiga bisa masalah jantung paru, masalah sesak, kemudian juga mudah lelah. Nah, untuk meningkatkan performanya, nah itu bagian dari rehabilitasi medik. Atau pediatri, kasus anak-anak, keterlambatan tumbuh kembang. Mulai dari keterlambatan motorik kasar, motorik halus, bahasa bicara, nah itu semuanya bisa dikonsulkan ke bagian rehabilitasi medik. Berarti tapi harus beriringan dengan dokter yang lain ya? Betul ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba pasien mau kemana, mau konsultasi sama rehabilitasi medik, nggak bisa ya? Ya, idealnya adalah memang harus berkonsultasi ke dokter yang menangani terlebih dahulu pertama. Ya, kemudian baru bisa berkonsultasi ke kami. Oke, ngerti sekarang ya. Mungkin pendengar setia Kuningan FM ini juga live di TikTok, Pak, TikTok Radio Kuningan FM, dan juga di Instagramnya
RSUD 45 Kuningan. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya boleh ya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau bisa juga WhatsApp ke 087782631000, nanti bisa disampaikan ke handphone saya, jadi bisa ditanyain langsung ke dokternya. Dan dokter, kita langsung aja ke materi untuk pagi hari ini, bahaya low back pain di era modern. Nah, low back pain ini dulu tuh apa nih, kayak bukan penyakit sih sebenarnya ya, mungkin ke kondisi ya dok ya, kondisi yang pasti dialami oleh 40 tahun ke atas biasanya ya. Oh ya, Dok belum ya? tentu. Oh, belum Nanti tentu kita lihat juga. statistiknya. Iya, tapi kalau Ah, sekarang kayaknya udah banyak ya ah, anak-anak muda juga yang banyak rebahan atau kayak gimana. Nah, ini ya, definisi si low back pain-nya sendiri. ya, Penyebabnya, gejalanya seperti apa? Boleh dok dijelasin dok? ya. Jadi kalau low back pain kan itu bahasa Inggris ya. Hmm, Jadi bahasa Indonesia itu adalah nyeri punggung bawah atau NPB. hmm, Nah, secara definisi itu nyeri punggung bawah yaitu adalah nyeri hmm. garis bawah, nyeri yang letaknya itu mulai dari iga paling bawah Mm-mm. sampai ke lipat bokong. Oh, oke. Berarti kan iga paling bawah Mm-mm. sampai lipat bokong. Iya. Nah, Malah dengan kadang-kadang suka ini ya dok, Hmm? kayak disebutnya sakit pinggang, padahal Iya. bukan, belum tentu juga ya. Belum tentu. Kalau misalnya yang merujuk pinggangnya itu adalah di atas ya berarti kan bukan pinggang, Oh iya berarti sudah betul. di luar definisi ya. Mm-mm. Seperti itu. Jadi kalau mengacu pada definisi yaitu adalah nyeri yang letaknya itu berada di antara kosta paling bawah, iga paling bawah sampai ke lipat bokong. Nah, kemudian sebetulnya, nah ini menariknya ya, Mm-mm. bahwa ternyata 60-80%, bahkan beberapa jurnal menyatakan bahwa sampai 90% ini individu itu setidaknya pernah sakit pinggang selama hidupnya. Iya. Minimal sekali. Itu artinya jadi dari 10 orang pasti 9-nya sakit pinggang. Pernah, nah maksudnya ya, Betul, pernah ya. betul. Nah, sehingga ini menimbulkan cost effect ya, Hmm. apa namanya, keluarnya banyak uang hanya untuk berobat, mengobati sakit pinggang. Nah, kemudian juga secara peringkat bahwa ternyata nyeri pinggang ini termasuk peringkat kedua terbanyak. Ini di studi di Amerika. Oh iya. Kalau kita, Iya. Oh iya. kalau kita, Iya. kita ini salip-salipan antara sakit pinggang dengan nyeri lutut. Oh. 1 dan 2, Iya, 2 betul, dan betul. 1 itu. Iya, iya. Saling tukar-menukar. Iya, iya. Di kasus terbanyak yang berobat ke poli rehabilitasi medik khususnya seperti itu. Nyeri lutut dan sakit pinggang. Ya. Nggak bosan dok? Ya. Apakah Tapi penanganannya kalau misalnya banyak kan ya hitungannya, itu penanganannya akan sama, tapi kayaknya mending terusin dulu dah. Nanti definisinya. Oke. ya, jadi secara statistik seperti itu. Nah, fakta menarik lainnya ya, bahwa ternyata setelah tadi 60-80% individu itu pasti pernah sakit pinggang, dan ternyata seperempatnya itu akan berulang di setahun pertama. Sehingga perlu penanganan nih, tidak bisa dianggap remeh. Kenapa? Walaupun angka kematiannya itu bahkan hanya harus 0, tetapi mengganggu fungsi. Iya, tidak nyaman. Tidak nyaman, menurunkan kerja ya, efektivitas fokus, kerja gitu, seperti itu. Nah, karena itulah maka perlu untuk ditangani seperti itu. Pencegahannya itu penyebabnya apa biasanya dok? Kalau macam-macam. Nah, tapi secara etiologi ya, secara prinsip, secara umumnya itu adalah ada 7 sebetulnya. Cuma kita cepat aja ya. Bahwa yang pertama ya dari lahir, kongenital kita bilangnya. Ada dari lahir. Itu kenapa dok? Biasanya ada kelainan bawaan lahir. Nah, itu juga termasuk yang kita bilang tanda waspada atau tanda bahaya dari nyeri pinggang. Tulangnya atau apa? Betul, kita bilang nama istilahnya adalah spina bifida, ulta. Jadi kalau misalnya ada benjolan di area pinggang yang tadi ya, antara antara iga ya sampai lipat bokong, maka perlu waspada. Kalau ada benjolan di area itu, segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, karena bisa saja berbahaya. Berbahayanya itu apa? Mengganggu fungsi. Bisa saja lahir dengan kecacatan atau tidak bisa jalan nantinya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah karena infeksi. Nah, infeksi itu kan bisa didapat semua usia. Semua usia. Kemudian juga bisa karena keganasan. Infeksinya dari apa tuh? Macam-macam, dari TBC bisa, TBC tulang. Nah, itu bisa juga banyak menyerang ke sakit pinggang? Iya, bisa. Karena gejala awal dari infeksi tulang belakang yang disebabkan oleh TB, sakit pinggang. Hilang timbul sebelum
yang nantinya akan jadi kalau lebih parah ya berlanjut itu defisit neurologis kita bilangnya, atau kelemahan gangguan raba rasa di area kaki. Nah, sebelum sampai ke sana defisit neurologis terjadi, nah itu akan nyeri pinggang dulu. Kok bisa nyambungnya ke nyeri pinggang ya, Dok? Iya, karena kan organnya di daerah situ. Oh. Memang secara teori lebih ke atas ya, lokasi infeksinya. Tetapi kebanyakan kasus yang didapat di kita itu justru di area tadi antara iga paling bawah dengan lipat bokong. Tulangnya Padahal jauh dari paru-paru ya? Apa dekat? Iya kan kalau TBC kan yang ekstra paru bisa kemana-mana. Itu tidak hanya TB itu tidak hanya paru, jadi ada yang ekstra paru. Dan salah satunya bisa nyebar ke tulang belakang. Nah itu yang bikin nyeri pinggang, infeksi. Kemudian yang selanjutnya keganasan. Ya keganasan ya pasti keganasan dimanapun, apalagi yang menyerang tulang, ya itu akan bikin nyeri. Langsung. Kemudian juga trauma itu apa ya? Kecelakaan, benturan, jatuh. Nah itu juga bisa menyebabkan nyeri pinggang. Kemudian yang lain itu adalah bisa idiopati degeneratif, kemudian juga karena degeneratif itu usia tua ya, pertambahan usia ya. Betul. Nah degeneratif yang seolah-olah kelihatannya kok banyaknya pasien nyeri pinggang itu ada udah usia lutut tua ya. Sama pinggang tuh kayaknya degeneratif ya, Dok, ya biasanya. Autoimun juga bisa, kemudian juga penyebab-penyebab yang lain yang tidak kita ketahui. Nah dari itu semua memang akan ada kita bagi tiga tuh nanti penyebab nyeri pinggang terumum seperti itu. Nanti ada yang spesifik itu artinya jelas penyebabnya ya karena TB tulang, karena trauma, karena tumor, keganasan. Nah itu spesifik. Yang non spesifik, nah itu yang paling banyak, bahkan sampai sekitar 90%. Non spesifik kita nggak tahu nih kenapa spesifiknya tuh, tahu-tahu nyeri pinggang. Nah paling banyak diisinya oleh gangguan postur, karena cedera olahraga, karena cedera pada saat bekerja, seperti itu. Jadi gangguan pada saat kita bekerja, posisinya bisa salah. Nah, bukan bekerjanya salah, tapi posisi pada saat melakukan pekerjaannya salah. Dan uniknya kalau yang nyeri pinggang non spesifik tadi itu justru paling banyak usianya di usia produktif. Iya, karena mungkin pas kerja dia duduk terus ya. Iya. Kayak gitu-gitu ya, Dok, ya. 20 sampai 50 tahun. Nah, tapi kok kenapa yang berobat banyaknya yang usia di atas itu? Ya karena kalau usia produktif, kalau masih bisa bekerja ya ngapain berobat gitu kan? Pasti akan cari pengobatan sendiri tuh. Karena biasanya kalau di usia produktif mungkin yang dirasakan sakit itu nggak kerasa kalau lagi sibuk. Ya, pas giliran udah 50 tahun ke atas banyak diem jadi berasa banget biasanya gitu ya. Mulai dari kondisi fisik juga memang usia produktif kan jauh lebih baik ya, seperti itu. Nah kemudian juga di usia-usia di atas 40 mulai fisik menurun, tapi pekerjaan tidak menurun. Nah itu mulai kerasa. Jadi ketika ada salah pekerjaan sedikit dalam hal posisi itu bisa menyebabkan nyeri. Itu. Nah satu lagi sebenarnya sindrom radikuler itu lebih sedikit lah. Seperti itu. Sindrom apa, Dok? Radikuler. Apa tuh? Nah, jadi nyeri pinggang yang sifatnya adalah dia itu menjalar. Tidak hanya di lokasi yang tadi, iga paling bawah. Kan sering tuh. Sakitnya sampai ke kaki gitu ya? Nah, nyerinya menjalar sampai ke kaki, kemudian ada rasa panas, kesemutan, kelemahan, atau bahkan gangguan buang air besar, buang air kecil. Nah, itu bisa. Nah itu biasanya, Dok, itu kan penyebabnya beda-beda. Berarti kan penanganannya juga harus beda-beda. Beda-beda pada akhirnya. Kalau misalnya yang paling susah nih kalau kata menurut dokter ya, kalau misalnya mungkin kalau gara-gara postur tubuh atau degeneratif itu kan kayaknya udah umum banget ya. Tapi kalau misalnya yang spesifik misalnya kayak karena TBC, terus juga karena apalagi yang tadi bawaan dari lahir. Nah itu harus digimanain, Dok? Nah yang jelas, kita mengenal adanya red flag dulu ya sebelum tadi jawab itu. Red flag itu adalah tanda bahaya. Artinya ketika ketemu ini, segera ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, dokter, atau rumah sakit, seperti itu. Jangan ditunda-tunda, nanti aja, jangan. Nah, prinsipnya ada 3 nih. 1 usia. Kalau usianya di bawah 16, ada beberapa literatur menyebabkan di bawah 18. Nah, itu segera berkonsultasi. Kenapa? Tadi berkaitan dengan bisa saja macam-macam nih ya, bisa saja karena kelainan bawaan lahir, karena ada yang harus tindakan segera. Spina bifida yang tadi saya sebut itu kan harus ke bedah saraf. Nah mungkin saja bisa tindakannya harus operatif
seperti itu. Atau skoliosis yang paling banyak. Iya, iya, iya. Nah, di mana kalau ditangani dengan tepat itu bisa hasilnya baik. Betul. Nah, sedangkan untuk penanganan skoliosis yang terbaik itu adalah pada masa pubertas. Iya, iya. Nah, kemudian yang kedua usia di atas 50. Iya. Nah, seperti itu kalau ada dua usia itu segera. Mhm. Nah, kemudian yang kedua Ya. itu kalau ada defisit neurologis yang tadi saya bilang. Kalau ada keluhan, kelemahan, kesemutan, gangguan Saraf. berkemih. Nah, Oh, intinya iya, iya. adalah gangguan sarafnya. Iya, betul. Nah, itu segera. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah kalau penyebabnya adalah trauma. Hmm. Trauma tadi jatuh, Iya. benerin genteng jatuh, naik pohon jatuh. Nah, itu Atau harus kejeduk apa gitu kan. iya jatuh terduduk Iya. gitu. Nah, kenapa? Kita harus pastikan bahwa si tulang pinggangnya itu tidak apa-apa. Nah, setelah tidak apa-apa kan baru tenang. Nah, kalau ada apa-apa kan tidak bisa diutak-atik. Iya, Kenapa? Karena bisa jadi dengan adanya tindakan yang tidak sesuai prosedur medis, itu bisa menyebabkan bertambah parahnya gejala. Yang tadinya nyeri doang, nah, ketika tidak langsung ditangani, tahu-tahu misalnya ada manipulasi, kemudian tahu-tahu yang tadinya bisa jalan jadi nggak bisa jalan, kan sayang jadinya. Betul. Nah, Ya nggak seperti ketahuan itu. gitu deh. Iya. Nah, kalau ada 3 kriteria tadi segera konsultasikan ke Ini kan kalau dokter. misalnya sebagai orang awam ya dok, biasanya kalau misalnya sakit pinggang itu yang apalagi kalau misalnya bukan yang trauma ya, kalau misalnya jatuh kan kita pasti karena jatuh tadi atau yang tabrakan atau apa gitu pasti udah tahu lah ngehnya ke situ gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak tiba-tiba kayak sakit pinggang mungkin kan kalau nggak salah asam lambung juga suka kadang sakit pinggang gitu. Atau kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya aduh sakit pinggang pasti orang nyaraninnya kurang minum bilangnya kan, kurang minum atau enggak ya itu yang tadi postur tubuh gitu kan, misalnya kayak tadi duduk mulu jadi sakit pinggang gitu. Nah ini kalau misalnya itu terjadi terus-terusan misalnya ya, hal apa yang harus membawa kita untuk konsultasi deh ke dokter gitu? Iya, yang jelas kalau nyerinya sudah mengganggu. Tadinya aktivitas biasa, kemudian ada aktivitas tertentu yang di luar kebiasaan. Yang tadinya nggak pernah futsal, tahu-tahu futsal. Besoknya nggak bisa bangun. Nah, berarti kan ada cedera nih. Iya, betul. Kita curiga pertama nih cedera nih. Cedera itu kan bisa macam-macam. Ada yang dari otot punggung, ada dari ligamen, jaringan ikat punggung, ada dari tulangnya. Seperti itu. Nah, ketika ada nyeri hebat seperti itu, segera konsul. Nah, kemudian juga kalau misalnya mengganggu tadi kan aktivitas kerja ya. Nah, seperti itu. Nah, itu harus segera. Gitu. Nah, kemudian bisa nggak kita misalnya penanganan sendirilah, penanganan pertamanya, seperti itu. Nah, bisa saja. Prinsipnya kalau yang tadinya nggak ada nyeri sama sekali, kemudian aktivitas dan akhirnya ada nyeri, nah kita berarti mengacu pada penanganan pertamanya yaitu adalah PRICE. PRICE. Jadi kita lakukan yang namanya P, berarti proteksi. Jadi area yang nyeri ya diem. Jangan bergerakan yang gitu macam-macam. ya. Gitu. Ya diem sebisa. Berarti kan diam itu maksudnya membatasi aktivitas. Itu yang tadi aktivitas ke sana sini jadinya ya dikurangi. Kemudian rest, istirahat tadi kan, istirahat. Kemudian ice, kasih es. Oh, di kompres es. Kompres es. Jadi es. Oh, bukan di kompres hangat. Jangan, tambah sakit. Oh gitu. Dan itu berlaku ke semua cedera ya. Apapun ya. Kan tadi kan bilang bahwa kalau misalnya tiba-tiba ada nyeri, yang tadinya tidak ada nyeri, curiga pertama adalah cedera dulu. Seperti itu. Apalagi tidak ada trauma, tadi tidak jatuh, kemudian tidak ada kecelakaan atau yang lain lah. Berarti kompres es ya. Pendengar Setia dengan FM, kalau misalnya tiba-tiba sakit punggung bagian bawah atau sakit pinggang yang kita sendiri nggak tahu, pertamanya kompres es dulu. Kompres es, dan itu berlaku untuk semua cedera sebetulnya ya, di lokasi manapun. Nah, masuk ke prinsip tadi, PRICE tadi. Ice, ya kemudian kompresi. Nah, kompresi artinya bisa kita kalau di pinggang kita bisa pakai korset. Oh iya, betul. Biar diem ya. Betul, biar diem intinya. Elevasi. Nah, kalau elevasi biasanya kalau terjadi di selain pinggang ya, kita bisa angkat kakinya, angkat tangannya. Tujuannya adalah memperlancar aliran darah. Seperti itu. Gitu. Ada hubungannya nggak sih dok itu low back pain sama saraf kejepit? Nah, kan kalau sebetulnya dia bagian. Oh, bagian dari si saraf kejepit itu? Iya, bukan. Low back. Jadi kan
rumah besarnya adalah nyeri pinggang dan salah satu di dalamnya itu adalah saraf kejepit. Oh gitu. Makanya tadi kan saya bilang ada sindroma radikuler Oh nih. iya Nah, benar. penyebab atau penyebab atau etiologinya itu kan bisa macam-macam. Nah, salah Ada satunya saraf kejepit ya itu. salah satunya penyebabnya adalah karena misalnya ada jepitan dari bantalan antara dua tulang belakang, misalnya ada pengapuran sehingga menjepit tempat keluarnya saraf yang ada di tulang belakang, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya baca-baca cerita orang ya yang mengalami si saraf kejepit ini, kok agak serem gitu. Jadi tadinya mungkin mereka nggak ngeh kalau si itu sakit pinggang itu karena saraf kejepit gitu. Itu bisa tahu saraf kejepit itu gimana ya dok? Nah makanya kan tadi nyeri hebat, terutama ya nyeri hebat di atas 50 tahun itu masuk red flag. Harus segera. Kenapa? Karena kita perlu memisahkan. Ini tuh kenapa sih sebetulnya? Dampaknya cukup besar atau tidak? Apakah keluhannya dengan cepat bisa bertambah atau tidak? Seperti itu. Jadi bahwa saraf kejepit itu bisa saja di semua usia bisa saja terjadi memang. Tetapi nanti penyebabnya bisa berbeda antara usia produktif atau usia yang lebih muda dengan yang usia sudah lanjut. Gitu. Kalau usia sudah lanjut karena apa tuh dok? Degeneratif. Oh degeneratif. Oh degeneratif bisa bikin saraf kejepit? Bisa. Karena kan tadi prinsipnya adalah kalau ada jepitan saraf, siapapun yang menjepit ya. Apakah karena bantalannya yang menipis misalnya, apakah karena memang ada pengapuran sehingga pengapuran itu menjepit saraf, tempat keluarnya saraf yang kita bilang foramen namanya. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Agak serem juga sih sebenarnya. Soalnya kan kalau misalnya sakit pinggang atau sakit punggung bagian bawah tuh kadang-kadang kayak oh ya udahlah ya, maksudnya tinggal diangetin atau kayak jadi abis itu, nah biasanya dok, biasanya yang parah itu yang kalau misalnya kita harus ke dokter itu yang berulang atau yang terus-terusan. Yang berulangnya tuh misalnya kayak abis dikompres hilang nih, terus tiba-tiba berapa hari kemudian kambuh lagi kayak gitu ya, atau yang terus-terusan. Nah, sebetulnya dua-duanya bisa. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pada saat, nah ini kan nyeri pinggang seperempat itu kan bisa berulang di setahun pertama ya. Artinya kita perlu nyirian. Jadi identifikasi kenapa kok saya bisa sakit pinggang. Karena ini penting nih. Gitu. Tujuannya apa? Untuk pencegahan, jangan sampai berulang. Jangan-jangan sakit pinggang yang suka berulang itu karena memang ketidaktahuan diri sendiri. Ketidaktahuan dalam melakukan aktivitas, tidak sadar bahwa aktivitas yang dilakukan posisinya salah. Akhirnya kembali ke posisi ya. Mengangkat yang berat misalnya. Cara ngangkatnya salah, cara duduknya salah, kemudian posisi pada saat melakukan aktivitasnya salah. Nah makanya kan tadi dibilang rebahan salah, duduk salah, berdiri salah, semuanya salah. Jadi yang benar gimana dong? Nah biasanya yang benar gimana dong kalau misalnya pas lagi kambuh nih dok? Iya, jadi ya tadi kalau lagi kambuh, lagi nyeri, apalagi nyeri cukup hebat tadi, price tadi masuk, itu dulu. Si proteksi dulu. Iya, sebelum mencari aktivitas pengobatan terdekat. Itu dulu. Nanti itu bisa dilakukan sampai 3 hari pertama. Obat-obatan warung boleh nggak? Atau obat-obatan apotek yang dibeli bebas bisa nggak? Bisa membantu boleh. Gitu, yang dosisnya ringan. Itu bisa boleh. Obat gosok boleh nggak? Tapi tadi yang tidak menimbulkan panas. Gitu. Jadi obat yang anti nyeri yang tidak menimbulkan panas kan banyak. Malah tambah menderita ya kalau misalnya panas atau segala macam. Iya, enak di awal karena rasa panasnya, tapi justru itu yang memperberat nyeri. Gitu. Kalau sekarang saya mau tanya tentang penanganannya dulu deh sebelum ke antisipasinya. Penanganannya tadi kan udah ada beberapa yang di spill ya sama dokter ya disebutin. Tapi kalau menurut dokter yang biasanya karena kan banyak yang mengalami low back pain ini ya. Yang paling banyak nih dok, yang menurut dokter yang di RSUD 45 itu kasusnya seperti apa dan penanganannya seperti apa. Dan untuk tahapannya sendiri dok. Ya. Yang jelas kalau misalnya untuk yang berobat ke rumah sakit umum 45 itu yang degeneratif. Ya, degeneratif itu ya tadi sudah disebutkan bahwa yang kaitannya dengan perubahan dari struktur tulang belakang. Bisa karena pengapuran, bisa karena penyempitan dari bantalan tulang belakang, seperti itu pada prinsipnya. Nah, penanganannya sebetulnya kita bagi simpelnya ke 4 atau 5 ya, nanti kita lihat. Yang pertama tentunya obat. Obat-obatan itu dengan berbagai tingkatannya ya. Nah, ada yang anti nyeri, pemberi anti nyeri, kemudian ada pelemas otot atau masa relaksan. Kemudian dengan berbagai tingkatan kuat obatnya. Nah, kemudian itu juga ada yang diminum, ada yang disuntik.
Oh. Macam-macam itunya, tergantung nanti grade nyerinya dan sudah berapa lama terjadinya. Nah, yang kemudian yang kedua, nah yang di bidang saya itu adalah fisioterapi. Nanti kita lakukan fisioterapi. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan alat-alat yang ada di sini kita cukup lengkap itunya. Dengan berbagai, ada yang pemanasan, ada yang electrical stimulasi, kemudian ada yang kejut, ada yang di ultrasound dan macam-macam lah, ada yang di laser. Tujuan akhirnya itu adalah supaya nyerinya hilang. Oh, gampangnya gitu. Nyerinya hilang dulu pertamanya. Iya, tentu. Kenapa? Karena kan datang berobat karena nyeri. Oh iya, betul. Pengennya keluar berobat tidak nyeri atau nyerinya berkurang lah. Nah, kemudian ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adalah latihan sebetulnya. Latihan apa? Latihan penguatan otot-otot di sekitar yang sakit itu. Betul. Ya. Kenapa? Studi menunjukkan bahwa ternyata ketika terjadi nyeri pinggang itu ditemui kelemahan otot-otot pinggang bagian dalam, kita bilangnya namanya core muscle. Jadi otot pinggang perut kita itu sebetulnya berlapis-lapis, dan lapisan paling dalam itu yang menjaga supaya tidak nyeri pinggang itu ternyata ada kelemahan. Sebab akibat bisa karena ada kelemahan muncul jadi nyeri, atau akibat nyeri jadi ada kelemahan. Bisa dua-duanya nih. Betul. Itunya. Sehingga perlu dikuatkan otot-ototnya. Tujuannya supaya mencegah ketumbuhan. Latihannya tadi. Kemudian selanjutnya yaitu adalah proteksi dengan korset. Tujuannya adalah sebetulnya untuk membatasi gerakan. Nah, akan sangat efektif pada fase akut sebetulnya. Kenapa? Karena pada fase akut nyeri kan cukup hebat. Gitu. Nah, itu diberikannya korset tentunya akan mengurangi nyeri dengan terbatasnya gerakan. Nah, kemudian juga ada lagi yang lain yaitu adalah pencegahan. Nah, pencegahan yaitu adalah tadi identifikasi yang tadinya nyeri, yang tadinya tidak nyeri kemudian jadi nyeri, saya tuh apa aktivitasnya. Nah, harus tahu dulu ya, harus tahu dulu. Nah, sakit pinggangnya kenapa? Betul. Nah, jadi sakit pinggang sih dok. Karena dekat ya jadinya. Terus ya, jadi 4 ini bisa saja berjalan bersamaan. Itunya. Jadi bisa kita kasih sekaligus. Mulai dari obatnya, kemudian fisioterapinya jalan, latihan di rumahnya jalan, kemudian juga nanti proteksinya jalan. Nah, kalau 4, dan kemudian prevensinya jalan. Kalau 5 tadi dilakukan, 4 atau 5 tadi dilakukan, nah, itu akan satu menanggulangi nyerinya, yang kedua mencegah kekambuhannya. Nah, prinsipnya itu. Dok, kalau tadi saya dengar dari di penanganan kan itu ada penanganan untuk yang akut ya. Bedanya akut sama kronis apa ya, Dok? Nah, sebetulnya waktu. Nah, jadi di literatur itu dikatakan bahwa kalau untuk nyeri pinggang yang akut itu durasinya adalah kurang dari 6 minggu. Itu tiap hari sakit pinggang? Bisa, iya. Aduh. Kalau cedera ya. Bisa lama tuh, bisa sampai 2 minggu, 3 minggu. Betul, dengan intensitas yang ya makin berkurang ya kalau misalnya diobati ya, itunya. Tetapi bisa terjadi sampai 6 minggu. Gitu. Itu fase akut. Fase subakut ya berarti 6 minggu sampai 12 minggu. Kronisnya lebih dari 12 minggu. Wow, biasanya kalau misalnya udah tahu kronis nih, tapi orangnya kayak ya udah silah cuma sakit pinggang doang gitu, nggak diobatin, itu efeknya apa tuh bahayanya, Dok? Nanti dilihat dulu nyerinya jenis sakit pinggangnya yang mana, karena kan tadi macam-macam tuh penyebabnya ya. Iya, nanti belum kita bahas yang saraf kejepit karena bantalan, karena HMP misalnya, belum saraf kejepit karena yang lain, misalnya karena keganasan dan lain-lain. Tapi prinsipnya yaitu adalah kalau rehabilitasi itu kan mengembalikan fungsi. Nah, sepanjang fungsi sebelumnya tercapai, idealnya adalah tidak nyeri. Tapi kalaupun ada nyeri, tapi masih bisa ditoleransi, saya masih nggak apa-apa lah tadi, masih bisa kerja, masih bisa aktivitas dan lain-lain. Itu sebetulnya termasuk goal atau tujuan. It's okay, nggak apa-apa, nggak berobat lagi. Tapi pencegahannya jalan dong. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya rehabilitasi medik, berarti dikembalikan lagi ke fungsi semula, dinormalkan lagi ya. Betul. Tujuan akhirnya. Jadi kalau misalnya yang ada low back pain terus pengen normal lagi, ya mendingan abis berobat langsung rehabilitasi medik juga ya, Dok ya. Jadi biar tuntas semuanya gitu ya. Tapi itu. Memang ada jaminan kalau misalnya dengan rehabilitasi medik itu nggak akan kambuh lagi. Asalkan dilakukan dengan benar, terutama prevensi dengan latihan, itu sangat penting sebetulnya. Contoh misalnya ada latihan yang tadi kita singgung, core muscle, jadi otot-otot perut pinggang bagian dalam, itu kalau dilatih
kan latihannya nggak sebentar, Iya, minimal 6 betul, minggu. Mas. Nah, perkaranya konsisten nggak nih? Iya, betul, betul. Tapi kalau dilatih dengan Iya. benar, selama 6 minggu, itu nyeri pinggangnya bisa hilang. Oke. Dan kalaupun nggak latihan lagi, selama setahun itu bisa mencegah. Hmm. Nah, artinya apa? Latihan jadi penting nih. Tidak hanya sekedar tidak nyeri, bahwa ternyata pencegahan terhadap kekambuhan juga jadi penting. Karena kan tadi 25% dari orang yang sudah pernah sakit pinggang, kan jadi lagi Iya, jadi di lagi setahun kambuh pertama. lagi. Itu. Dok, Ya. kalau core muscle sendiri, Hmm. latihan yang paling gampang lah untuk core muscle itu apa ya, Dok ya? Paling gampang sebetulnya nanti bisa di Google ya. Ya. Soalnya memang tidak bisa dipraktekkan di sini. Namanya abdominal drawing in maneuver, ADIM. Nanti bisa di googling sendiri. Abdominal drawing in maneuver. abdominal draw in maneuver. Betul, Oh, ADIM ya. Iya, ADIM. ADIM. Nah, itu tujuannya itu adalah melatih otot namanya transversus abdominis yang kontraksi dengan multifidus supaya apa? Membentuk, dia tuh kenceng, membentuk korset alami. Oke. Nah, kan tadi kan suruh pakai korset. Iya, betul. Nah, tapi kan efektifnya fase akut. Nah, sedangkan korset alami sebenarnya kita punya. Core muscle itu sendiri kalau misalnya kuat nggak usah pakai korset. Nggak usah. Ya, Nah, bahwa ternyata tadi kalau core muscle-nya kuat itu bisa mencegah kekambuhan. Oke. Bahkan sampai setahun. Wow. Betul. Nah, itu udah ada buktinya karena itu penelitian saya. Oke. Nah, ini untuk ngelatih si core muscle ini kan untuk degeneratif bisa nggak sih si ADIM itu? Bisa ya? Karena paling ringan ya. Low risk ya jadinya. Low risk, kemudian juga tidak perlu gerakan yang macam-macam, diam di berbagai posisi bisa, posisi begini juga bisa kita ADIM, posisi baring juga bisa, posisi berdiri bisa. Kalau misalnya untuk yang usia produktif kan mungkin bisa dari nge-gym segala macam kan bisa untuk melatih core muscle ya? Bisa, asal tadi latihannya ditujukan untuk core muscle. Oke. Intinya. Dan latihan untuk core muscle salah satunya ADIM. ADIM. Yang paling gampang sebenarnya ADIM nih kalau misalnya mau ya. Karena nggak perlu alat. Kenapa? Nggak perlu alat. Oke. Tidak perlu. Susah nggak sih, Dok? Kan kata dokter tadi bisa sambil duduk tuh. Iya. Susah nggak? Simple sebetulnya. Simple sebetulnya ya. Oke. Itu untuk core muscle-nya yang harus dikuatkan. Jadi kayaknya nih untuk anak-anak muda sekarang yang memang hobi nge-gym untuk bodybuilding biasanya jangan lupa dilatih core muscle-nya, jangan sampai nanti pas usia senja jadi sakit pinggang gitu ya, atau low back pain-nya. Nah, untuk penanganan awalnya si low back pain, kalau misalnya nggak yang akut, nggak yang kronis tapi suka tiba-tiba aduh sakit pinggang gara-gara postur tubuh yang salah atau enggak kurang olahraga kan bisa jadi ya, Dok ya, karena misalnya duduk terus-terusan nggak olahraga kayak gitu. Nah, penanganan awalnya itu kan hitungannya kalau misalnya low back pain karena postur salah duduk atau salah posisi gitu, itu hitungannya ringan kan sebenarnya, Dok, ya kan? Ringan dan suka berulang. Ya, suka berulang. Nah, itu kadang-kadang kita juga suka. Iya. Ganggu banget sebenarnya, udah annoying banget. Itu kan biasanya kita untuk ngobatinnya dengan kayak kompres anget kayak gitu-gitu kan, itu udah lumayan membaik biasanya kalau tapi tetap balik lagi gitu kan. Nah, untuk penanganan awalnya itu seperti apa, Dok? Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa browsing juga ya. Nanti browsing ergonomi. Ergonomi. Ya, ergonomi. Ergonomi itu adalah posisi postur yang benar di saat kita melakukan pekerjaan tertentu. Nah, ini nanti kaitannya sama dengan pencegahan. Nah, seringkali nyeri pinggang itu terjadi karena hal sepele, postur, posisi pada saat kita melakukan kerja. Prinsipnya adalah untuk pinggang, satu, jadi hindari aktivitas yang statis dalam waktu lama. Tanda kutip, lamanya ini masing-masing orang bisa beda-beda. Ya, sehingga perlu identifikasi. Makanya tadi saya bilang bahwa perlu dicirian nih. Statis saya teh berapa lama? Contoh misalnya, saya nggak bisa nih duduk lesehan lebih dari setengah jam tuh nggak bisa, pasti sakit pinggang. Oh iya? Iya. Biasanya orang kesemutan, ini kok dokter sakit pinggang? Sakit pinggang beneran. Nanti boleh dicoba. Kalau yang udah pernah sakit pinggang, duduk lesehan setengah jam tanpa sandar ya, tanpa sandar itu bisa sakit pinggang, bisa memicu. Nah, sehingga sebelum setengah jam saya harus ganti posisi. Atau contoh yang lain, saya nggak bisa nih nemenin istri jalan-jalan di mall lebih dari 2 jam tanpa duduk misalnya. Jalan-jalan juga bisa sakit pinggang? Lah kan posturnya dinamis, berdiri. Oh iya. Padahal kaki kan gerak ya? Betul, tapi ini yang untuk yang sudah pernah nyeri pinggang ya, terutama seperti itu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, bisa kemudian lagi. cara misalnya kita
misalnya banyak nih aktivitas yang di belakang layar gitu kan. Nah, layarnya pun juga harus disetting jangan terlalu menunduk. Harus pas seperti ini. Oke, harus Jangan terlalu ke atas juga, posisinya ya. jadinya nyeri leher. leher. Tetap aja itu lagi apa Jadi masalah lagi ya. makanya tadi ergonomi. Iya. Ergonomi itu akan mengatur posisi yang tepat supaya tidak menyebabkan nyeri itu seperti apa. Kemudian duduk sandar, duduk tegak sandar. Nah, itu juga mengurangi Ini resiko. nyender. Nyendernya kan tegak. Kalau ini kan tidak tegak. Oh, kalau nyendernya tegak ini nggak boleh juga. Ini Nggak boleh lama-lama. Ini yang justru dianjurkan. Yang jadi nyender tegak gini, sandar. Iya. Ini dianjurkan kayak gini. Enggak, jadi tegak sandar itu yang dianjurkan. Oh, yang kayak gini. Tapi tegak ada sandarannya. Belakangan. Oh, oke. Belakangnya. Makanya nggak bisa kalau kerjanya cukup begini. Itunya. Kan makanya rebahan kan nggak bisa sakit pinggang. Oh, iya, bener-bener. Nah, tujuannya apa? Pada saat posisi tertentu tadi, intinya adalah ada kompresi lebih di sendi tulang belakang, atau yang kedua adalah ada aktivitas berlebih dari otot di otot-otot yang pinggang. Nah, kedua itu yang menyebabkan seringnya nyeri pinggang berulang. Sehingga dengan cara mengamankan mereka, ya tadi menjaga postur yang baik itu akan mencegah kekambuhan. Tapi saya pernah dengar deh kalau misalnya katanya nih, kalau misalnya kita udah duduk nih, misalnya kan di meja depan komputer kita duduk kan pasti posisi gitu terus ya dok ya. Katanya kalau misalnya udah duduk 1 atau 2 jam gitu kita harus bangun jalan kaki katanya gitu. Ya, tujuannya itu tadi merilekskan kembali otot yang kontraksi. Iya. Karena seringkali nggak sadar bahwa ketika kita di posisi statis itu otot tersebut kita pakai terus menerus tanpa ada jeda. Kalau kita bergerak dinamis kan ganti-gantian makanya. Kadang pakai, kadang nggak pakai. Jadi ototnya itu kan banyak di pinggang itu. Tapi kenapa kalau misalnya dengan posisi seperti itu justru yang lebih sering terasa pegal tuh leher ya? Nah, berarti posturnya begini. Iya, kalau ke komputer kan gini ya. Ini tuh yang kayak kaku tuh ini. Kalau pinggang mungkin kerasnya malam biasanya. Rasanya malam pas mau rebahan, aduh kok sakit gitu kan biasanya. Iya, betul. Nah, sehingga perlu mengidentifikasi itu saya statisnya kuatnya berapa lama. Sebelum terjadi nyeri, rasa nggak nyaman mulai muncul, ganti posisinya dulu. Nggak usah lama-lama, 1 menit, 2 menit, berganti posisi, apakah berdiri, jalan-jalan sebentar, jongkok, ataukah baring. Nah, itu tujuannya untuk pencegahan tadi, seperti itu. Kalau misalnya tidur nih dok, ada nggak sih yang sakit pinggang gara-gara salah posisi? Ada, banyak. Itu biasanya seperti apa dok, posisi yang bikin sakit pinggang tuh? Prinsipnya sebenarnya tergantung tergantung penyebab sakit pinggang. Tapi umumnya itu adalah karena posisi yang kita bilang hiperekstensi dari pinggang. Posisinya begini. Jadi posisinya. Oh iya. Kan kalau misalnya sakit leher kita suka nyalahin bantal ya. Nah kalau sakit pinggang saya nyalahin siapa nih? Kasurnya. Nyalahin kasur. Nah, tetapi untuk kasus-kasus tertentu posisi yang terlalu begini itu juga bikin nyeri untuk kasus tertentu. Tapi umumnya tadi saya bilang bahwa yang hiperekstensi itu yang bikin sering nyeri pinggang. Nah kasur juga kalau nggak salah kalau misalnya terlalu empuk kadang atau terlalu keras itu bisa sakit juga ya dok? Iya betul. Ya makanya tadi yang terlalu empuk kan sebetulnya kan menyebabkan si posisi pinggang itu jadi melengkung. Betul. Si punggungnya jadi ke bawah jadi gitu ya. Nah kalau ternyata punya HNP misalnya, sakit pinggang ada penjepitan di bantalan, saraf yang diakibatkan oleh bantalan yang menyempit, sehingga menjepit saraf. Nah itu kan besok paginya nyeri hebat. Karena tadi jadi harus ganti kasur biasanya kayak gitu. Sehingga tapi dianjurkan kalau keras banget gimana? Bukannya kalau keras banget posisinya bagus ya rata? Iya kan tergantung kasus. Makanya kan tadi yang melengkung itu dianjurkannya yang datar. Oh yang datar. Tujuannya apa? Supaya tidak kita membungkuk pada saat istirahat, yang tentunya kita tidak sadari kan. Betul. Sedangkan itu ketika kita sadar justru malah dihindari. Tapi kalau nggak sadar yang berlangsung 6-8 jam justru malah kejadian. Makanya seperti serba itu. Salah ya kalau misalnya sakit pinggang tuh ya. Nah dok, ini ada mitos dan fakta tentang low back pain. Kan kita tahu ya kalau low back pain, saya bilang tadi, saya dari awal juga biasanya low back pain itu dirasakan oleh orang-orang yang usia lanjut, berarti masuknya ke degeneratif ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya yang anak muda itu biasanya kan dari cedera atau penyebab lain. Nah itu faktanya gimana? Betul. Ya. Jadi nggak anak kecil pun juga bisa karena itu ya, karena bisa. Karena
bawaan lahir Awal lahir bisa. gitu ya. Oke, jadi Bisa berarti menyerang semua usia. jadi tidak cuma lansia ya Iya. yang kena low back pain. Jadi Betul. kalau misalnya ada kan kadang-kadang orang udah sakit pinggang dibilangnya jompo gitu ya. Padahal kan enggak juga ya dok ya. Ya sebetulnya ya tadi karena kan fase produktif ya gitu kan, kita nggak enak kalau misalnya apa namanya orang-orang di tempat kerja, wah ini kenapa kamu sakit pinggang, iya padahal sebetulnya justru di usia itu yang paling banyak. Cuma salah satunya ya memang tidak akan mencari pengobatan atau setidaknya akan mengobati dirinya sendiri ketika nyerinya itu tidak terlalu atau tidak mengganggu. Nah sehingga angka datang ke rumah sakitnya justru malah tidak kelihatan. Iya ya, tapi setiap hari tuh ada nggak sih dok pasien untuk yang sakit usia muda? Iya, usia muda ada terus? Ada terus. Wow, ada. Tapi rata-rata gara-gara cedera atau karena? Betul, gara-gara cedera paling sering. Cedera sering. habis olahraga, kemudian karena kelainan bentuk tulang belakang, skoliosis. Nah, itu yang paling sering. Skoliosis. Iya. Skoliosis itu untuk penyembuhannya lama ya dok ya? Nah, makanya kan tadi ada di refleks tuh. Kalau dia bawah 16 tahun, segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Kenapa? Karena penanganannya itu jadi kita tuh punya golden period penanganan. Betul. Kalau udah lewat ya tulangnya begitu. Ya. Nggak bisa Karena ini dirubah-rubah. pengalaman juga dok. Kebetulan ada saudara gitu ya, masih SMA, dan dia tuh kayak pendek sebenarnya ya, jadi nggak terlalu tinggi ukuran tinggi badannya. Ternyata pas dicek tuh tulangnya sudah jadi kalau kata dokternya kalau misalnya lurus itu dia bisa tinggi gitu. Iya, betul. Oke, ini ada yang nanya dok, kalau sakit punggung bisa diurut nggak katanya nih, sakit low back pain-nya? Iya, jadi prinsipnya adalah kalau fase akut diam. Jadi lewat dulu fase akutnya ya. Jadi nggak boleh diurut di fase akut. Kenapa? Tambah sakit. Sama kayak cedera yang lain sebetulnya gitu. Atau diurut itu jadi memperpanjang penyembuhan. Yang tadinya harusnya 2 minggu beres, tahu-tahu jadi melebar. Pertanyaannya kapan bisa diurut? Sebetulnya kalau fase akutnya sudah lewat boleh. Paling kewaspadaannya adalah jangan sampai dimanipulasi tulang belakangnya. Keretak. Nah, sebaiknya jangan, apalagi kalau yang memang tidak memiliki sertifikat kompetensi chiropractor. Yang lagi ramai sekarang ya, keretak-keretak itu. Karena saya sering kali menjumpai dengan nyeri pinggang yang masih bisa jalan, akhirnya dilakukan manipulasi tidak bisa jalan. Cedera. Apakah karena belum diketahui penyebabnya, jadi jangan langsung dipijit dulu gitu? Kalau misalnya tadi kan nggak usah dipijit dulu kalau misalnya dalam masa akut, nanti kalau udah lewat dari masa akut baru boleh tuh. Apakah mungkin karena kita nggak tahu penyebabnya jadi jangan dipijit deh? Enggak, karena kan memang tadi penyebab paling sering pada saat nyeri hebat itu terjadi itu adalah kasusnya ya, cedera. Sehingga kita berpikir bahwa ini jangan-jangan cedera otot atau cedera ligamen atau cedera apa. Sehingga penanganan itu dulu yang didahulukan ya. Nah ketika itu sudah terlewati aman, boleh, nggak masalah. Jadi bukan berarti nggak boleh dipijat atau diurut, boleh, tapi ada masanya. Ada masanya. Jadi tidak bisa setiap masa. Jadi fase akut jangan, kemudian kalau misalnya trauma ya jangan gitu. Habis jatuh apa gitu, kemudian dipijit ya, tahu-tahu ternyata bahwa ada retak atau masalah di tulang belakang, jadinya masalah nanti. Gitu. Nah, yang tadi di awal saya bilang dok, kalau sakit pinggang itu rata-rata orang bilangnya kurang air, kurang minum air. Apakah kalau misalnya kita sakit pinggang terus kita perbanyak air putih, itu bisa membantu untuk menyembuhkan? Ya, jadi memang, nah itu tadi salah satu teologi, sebenarnya saya lupa satu sebut lagi, itu adalah metabolik. Metabolik atau visceral. Nah, salah satu penyebab organ yang paling sering menyebabkan nyeri pinggang atau nyeri di area pinggang itu adalah ginjal. Nah, ginjal ini akan bikin nyeri kalau misalnya dia ada sumbatan atau batu. Seperti itu. Kenapa? Karena ada nyeri kolik di situ. Nah, gejalanya gimana? Ya mirip kayak nyeri pinggang. Seperti itu. Waduh. Agak susah ya. Cuma kan dia tidak tiba-tiba jadi ada batu di situ. Pasti kan ada keluhannya dulu. Nah, memang paling sering nyeri pinggang. Cuma tidak selalu nyeri pinggang itu adalah batu. Sehingga untuk mencegah boleh minum air putih banyak. Itu tujuannya apa? Supaya tidak tertimbun kristal-kristal yang penyebab batunya di ginjal. Yang kalau dia terbentuk batu ya pasti nyeri. Nah, untuk mencegah gimana? Minum air putih. Walaupun
tadi nyeri pinggang tidak selalu batu ya. Ya, Kan tidak banyak selalu, tadi. ya, tidak selalu kurang minum ya dok ya. Iya betul. Nah itu biasanya dok kalau sakit pinggang karena ginjal dari kiri atau kanan sih dok? Iya, kalau itu kolik dia. Oke. Kolik itu bisa ke semua, menyebar semuanya. ke semua. Apalagi kalau misalnya disertai dengan gangguan berkemih ya, kencingnya jadi berpasir, atau misalnya jadi nyeri seperti itu, atau malah kencingnya keluar batu. Nah itu kan bisa dari situ. Diketok pinggangnya, pinggang daerah sininya, kemudian itu ada muncul nyeri. Oh, nah diketok, itu juga bisa. Kalau sakit? Kalau sakit curiga dulu. Curiga dulu itu ginjal. Iya. Oh, ini ada yang nanya lagi tuh dok, katanya apakah benar sakit pinggang tanda sakit ginjal bahkan gagal ginjal? Nah ini lagi dibahas nyambung. Iya tadi. Jadi nggak selalu ya, nggak gagal ginjal tuh malah justru nggak sakit. Cuma kelainan berkemih, kelainannya berkemih. Jadi produksi air kencingnya jadi berkurang. Nah, ketika minumnya banyak, aktivitasnya sama, minum 2 liter, aktivitas mah tetap nggak berlebihan juga, nggak olahraga juga, tapi keluarnya cuma 500 cc, curiga. Ginjalnya betul, ginjalnya tidak berfungsi. Apakah nyeri? Belum tentu. Tidak. Tapi berarti kalau misalnya masih sakit pinggang itu berarti kalaupun ginjal itu masih di tahap awal mungkin atau enggak? Kalaupun ada. Kalaupun ada iya, gitu maksudnya. Kalaupun ada, memang kalau misalnya ada batu, ya batunya udah lebih besar sebetulnya, tidak kecil. Tidak kecil lagi ya. Iya. Nah, dok, kemudian infeksi juga bisa, infeksi saluran ginjal juga bisa kan. Itu misalnya infeksi saluran kencing, kemudian tidak diobati, pipisnya itu hilang timbul nyeri, kemudian akhirnya dia naik ke atas sehingga menginfeksi saluran air kencing yang sebelah atas sehingga menginfeksi ginjal juga bisa bikin nyeri. Mana-mana ya jadinya ya dok bisa. ya. Makanya kan tadi, nah jadi kalau misalnya ada nyeri, terutama tadi yang refleks tadi segera ya harusnya. Segera. Ya, gitu. Kadang-kadang memang suka si low back pain ini suka di underestimate ya sama kita semuanya. Jadi kayak ya udahlah ya namanya juga udah sepuh gitu atau enggak aduh abis ngangkat ini tapi ya udahlah nanti juga sembuh gitu ya. Tapi memang harus diobati sebenarnya ya dok ya. Jadi kalau misalnya nih dok, kalau misalnya nih kayak sakit pinggangnya gara-gara angkat berat gitu, itu langsung ke rehabilitasi medik atau kemana dulu nih kalau misalnya mau? Jadi kan kembali ke yang tadi bahwa kalau misalnya yang tadinya nggak apa-apa jadi apa-apa, nah jadi kalau dia fase akut berlaku yang price, yang price tadi. Kalau misalnya penyebabnya adalah ngangkat barang, berarti ya stop dulu ngangkat barangnya. Cara ngangkat barangnya pun jadi penting nih, bahwa ternyata cara ngangkat barang yang tidak betul bisa menyebabkan cedera dari otot punggung. Contoh misalnya cara ngangkat barang yang menunduk itu sebetulnya meningkatkan risiko sakit pinggang, cedera, terutama cedera otot-otot pinggang. Nah, sehingga gimana cara bawa yang benar? Harus jongkok. Jongkok dulu diangkat barengan gitu ya. Jadi nggak boleh kita membungkuk diangkat itu karena langsung kena. Apalagi kalau sebelumnya memang sudah pernah sakit pinggang. Nah, itu berisiko berulang kan. Kan 25%-nya lagi bisa kambuh. Betul. Dalam 1 tahun pertama. Itu. Nah, itu kalau misalnya kondisinya seperti itu, Dok, untuk kalau misalnya kita terus akhirnya berobat ya. Jadi sakit pinggangnya itu bukan karena penyakit atau apapun, itu biasanya dikasih obat pereda sakit aja atau ada obat lain? Penanganan pertama, selain tadi price tadi, kita bisa membeli obat-obatan ringan yang bisa dibeli bebas. Obat pereda nyeri terutama ya. Nah, bebas tuh, nanti bisa macam-macam. Mulai dari yang ringan, kemudian bertahap sampai ke yang anti nyerinya cukup hebat. Nah, ketika misalnya anti nyeri itu tidak cukup untuk meredakan nyeri pinggang, berarti kita perlu mengidentifikasi lebih nih kenapa. Jangan-jangan tidak nyeri pinggang biasa, jangan-jangan degeneratif, jangan-jangan ada sindrom radikuler nih, sehingga perlu periksa lebih lanjut lah seperti itu. Tapi dok kalau misalnya ya sakit pinggangnya karena degeneratif itu pasti atau belum tentu nggak sih? Karena bisa dicegah sebetulnya. Iya, maksudnya nggak selalu orang yang bertambah usia pasti bakalan sakit pinggang. Banyak kok yang sehat-sehat aja. Yang sehat. Intinya adalah di beban. Di beban. Beban hidup? Beban pikiran. Karena tulang belakang itu adalah sendi beban. Lutut juga sendi beban. Sehingga ketika dia dibebani lebih, berlangsung bertahun-tahun, berubah sendinya. Berubah. Nah, ketika berubah tadi seringkali menimbulkan nyeri. Misalnya sendinya jadi pengapuran. Jadi celah sendinya menyempit. Bantalan
antara tulang belakangnya itu jadi menipis sehingga menyebabkan adanya penjepitan. Nah, itu yang perlu dicegah. Cara mencegahnya adalah ukur beban yang diangkat. Makanya kan yang sering datang ke sini untuk nyeri pinggang laki-laki itu biasanya adalah ya pekerja berat yang sering angkat barang. Berarti intinya harus tahu diri ya dok ya, tahu umur jadi bebannya dikurangin, nambah umur beban dikurangin gitu ya. Betul, karena seringkali semangat masih muda, tapi organnya sudah mulai melemah. Jadi memang kita perlu menyesuaikan. Sama, saya pribadi juga begitu. Misalnya nih, yang dulunya masih bisa kerja seharian bebersih, ngangkat ini barang itu, sekarang nggak bisa. Kenapa? Usia bertambah. Gitu. Sehingga perlu membatasi jamnya, cara ngangkatnya, tidak bisa seharian. Tidak ada kata tanggung dikit lagi beres, tapi ini udah sakit. Tapi kan harus berhenti. Betul. Nah, ini juga mungkin kebanyakan orang juga ngerasain hal yang sama ya, dengan bertambahnya usia, tapi dengan bertambahnya usia tapi semangatnya masih muda, itu biasanya pagi sampai sore itu masih semangatnya, sore ke malam itu udah berteman dengan balsem segala macam ya. dengan segala macam lah pokoknya yang anget-angetin. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, low back pain yang kronis. Itu bisa nggak sih disembuhkan dengan obat pereda sakit atau? Kalau obat pereda sakit saja, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau yang kronis ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri hanya dengan obat saja. Karena kan tadi penanganannya itu ada 4, ada 5 ya. Berarti 5-5-nya harus jalan. Jadi kalau misalnya kronis, obat pereda sakit nggak bisa menyembuhkan ya, maksudnya nggak cuma meredakan aja tapi nggak sembuh gitu ya. Jadi harus apa lagi dok? Ya tadi harus fisioterapi, harus latihan. Latihannya juga macam-macam, ada yang dengan alat, ada yang tanpa alat. Paling simpel kan ya latihannya di kolam renang, jalan juga nggak apa-apa, atau latihan tadi yang ada IM misalnya, kalau misalnya nggak bisa ke kolam, core muscle-nya dibetulin, betul. Terus pencegahan juga penting. Pencegahan apa? Tadi mawas diri, artinya gitu. Kita kembali harus tahu diri sendiri dulu lah ya pokoknya. Karena itu penting, penting banget untuk mencegah kekambuhan. Nah ini mitosnya sih sebenarnya di sini udah dijawab semua sama dokter ya, kayak nyeri punggung cukup dipijat, tadi udah ada yang nanya juga, jadi sekalian. Terus juga kalau misalnya sakit pinggang, terus kita ya udahlah istirahat total, apakah itu akan menghilangkan si sakit si low back pain-nya atau tetap harus Kalau fase akut bisa. Fase akut bisa. Yang 6 minggu ya? Kalau misalnya yang tadi, yang hari ini masih bisa jalan-jalan, besoknya nggak bisa, habis futsal nggak bisa bangun. Ya, itu kan harus istirahat. Gitu. Jadi harus istirahat sebenarnya bisa membantu ya untuk yang akut, tapi kalau udah kronis nggak bisa ya. Tujuannya kan sebetulnya memberi kesempatan tubuh untuk memperbaiki diri. Untuk recharge dulu ya si tubuh. Seringkali kita tidak memberi kesempatan itu. Karena gelora jiwa muda sama tuntutan kerjaan. Betul. Dokter, ini kita durasinya udah hampir 1 jam, 5 menit lagi. Ini yang last statementnya. Ada pertanyaan lagi, boleh. Cara terapi mandiri di rumah untuk cedera pinggang yang sakit sampai tulang belikat tuh dok. Cara mandiri, cara terapi mandirinya, boleh dok. Jadi ini kalau misalnya fase akut tadi ya, PRICE tadi ya, PRICE, jadi proteksi, area yang nyeri itu diproteksi, kemudian rest, istirahat, kemudian pakai es, terutama di 3 hari pertama. Berapa kali dalam 1 hari durasinya senyamannya. Kalau 3 kali sehari boleh. Ya. Terus apa yang dilakukan? Jadi es batu itu bisa dibungkus dengan kain, kemudian digosokkan di area yang nyeri. Sampai kapan? Sampai dia tebal. Jangan disimpan atau disimpan aja dulu gitu. Jangan disimpan. Maksudnya dibungkus anduk terus kita simpenin di sini gitu. Iya, tapi nanti kalau udah rasa kebas dilepas dulu. Nanti diulang lagi. Kebasnya hilang ini lagi. Itu bisa 3 kali sehari bisa, boleh. Kemudian tadi ice, kemudian kompresi, bisa pakai ini, kemudian elevasi. Nah, elevasi kalau di pinggang ya tidak dielevasi. Seperti itu. Itu untuk fase akut. Kemudian itu penanganan mandirinya. Kemudian boleh nggak pakai obat gosok? Boleh, tapi yang tidak panas. Nah, banyak kan merek-merek di luar yang tidak panas. Nah, kemudian habis itu boleh nggak minum obat? Boleh. Obat-obatan yang di warung atau misalnya di apotek yang bisa dijual bebas itu bisa diberikan. Kemudian kalau misalnya fase kronis gimana? Penanganannya gimana? Nah,
yang paling penting yaitu adalah sebetulnya selain identifikasi kita latihan. Latihan peregangan jadi penting. Oh iya. Contoh misalnya tadi ketika nyeri pinggang di sini ada beberapa latihan bisa dilakukan. Untuk yang jangkanya panjang itu bisa lakukan ADIM tadi, abdominal drawing in maneuver. Abdominal draw in maneuver. Nah itu untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendeknya peregangan. Peregangan itu juga macam-macam, nanti bisa di browsing. Ada William exercise, ada McKenzie, macam-macam itunya. Nah itu yang bisa dilakukan di rumah. Jadi beda penanganan ya antara akut dan kronis nih gitunya. Tapi kalau peregangan dilakukan pada saat kita masih sakit pinggang nggak boleh kan? Diem iya, harus diistirahatkan dulu ya sih. Kan diam. Pinggangnya. Oke Pak, untuk pernyataan terakhir mungkin saya mau nanya tips dan triknya gimana caranya biar kita menghindari nggak usah deh kena low back pain. Ya, jadi untuk tips dan triknya bahwa yang pertama yaitu adalah kenali tubuh Anda sendiri, gitu. Kenali batas kemampuan pinggang masing-masing. Bahwa ternyata penyebab paling sering nyeri pinggang itu adalah non-spesifik. Ya, dan penyebab paling sering adalah mekanik. Nah, artinya posisi jadi penting nih pada saat bekerja. Nah, itu dulu, itu akan menyelamatkan pinggang Anda setidaknya tidak menjadi akut ataupun nantinya jadi kronis. Kenali dulu. Yang kedua, untuk pencegahan setelah dikenali dilakukan. Jangan cuma dikenali doang. Aja tapi dilakukan. Dilakukan. Kenapa? Karena nyeri pinggang itu sebetulnya bisa dicegah. Gitu. Nah, kenapa bisa jadi kronis? Karena berulang terus. Nah, sehingga pencegahan jadi penting. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika ketemu tanda bahaya, yang 3 tadi, usia, kemudian tadi habis trauma, kemudian ada defisit neurologis, kelemahan, gangguan raba rasa, segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu sih intinya. Itu aja sih sepertinya tipsnya ya. Dan pendengar setia Kuningan FM ini penonton live di TikTok Radio Kuningan FM dan di live Instagramnya RSUD 45. Udah nggak berasa kalau sudah 1 jam kita ngobrol dan sekarang sudah mulai panas lagi ya. Tapi sayang kita harus akhiri perjumpaan kita pagi hari ini dan mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas, kita obrolin di sini bermanfaat buat kita semuanya dan pasti sih bermanfaat ya. Jangan lupa kalau misalnya mau nyobain triknya gimana caranya nggak sakit pinggang untuk memperkuat core muscle-nya bisa searching aja di abdominal draw in maneuver ya. Sekarang waktunya kita pamit undur diri Pak Dokter, terima kasih banyak atas waktunya dan atas ilmunya, bermanfaat sekali dan kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan FM